Oke teman-teman, balik lagi di channel saya teman-teman ya. Seperti biasa, di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi pinjaman online ilegal ya. Karena masih banyak teman-teman kita yang mempunyai pinjaman online ilegal yang masih takut dan panik ya. Yang pertama-tama takut disebar data. Dan yang kedua, takut dibikinin grup ya ataupun disebar ke sosial media. Jadi di video ini saya akan berbagi cara menghadapi agar data kalian tidak sampai disebar ke sosial media. Yang pertama ya. Nah, yang pertama tidak sampai disebar ke sosial media Facebook, IG ataupun dibikinin grup ya. Yang kedua, agar data kalian tidak disebarluaskan ke seluruh kontak kalian ya, atau sampai dibikinin grup, tidak sampai ya. Kalaupun ada mungkin ya 1, 2, 3, kalau kalian nggak bayar itu wajar kan, seperti itu. Jadi di video ini saya akan berbagi cara menghadapi pinjaman online ilegal. Misalkan teman-teman sudah telat ataupun memang gagal bayar, seperti itu ya. Oke teman-teman, seperti biasa buat teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu dukungannya ya. Agar channel ini semakin berkembang dan saya selalu semangat memberikan info-info tentang seputar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi pinjol ilegal ya. Jadi untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak resmi teman-teman ya. Jadi ilegal ya. Jadi ilegal, meskipun teman-teman nggak bayar, contohnya seperti ini, kalian tidak akan kena BI checking atau blacklist, nggak bakalan ya. Karena ini pinjaman online ilegal. Dan kemudian teman-teman harus tahu juga kalau kalian gagal bayar ataupun memang tidak bayar, kalau pinjaman online ilegal tidak ada DC yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Ya, itu yang kedua untuk pinjol ilegal. Jadi pinjol ilegal ini bebas. Kalian mau bayar, mau enggak, itu bebas, aman ya, karena ilegal. Oke teman-teman, nah di sini ada berapa pinjaman ini? Ada sekitar 4 ya, 2 ya teman-teman ya. Sudah lunas, yang ini sudah lunas, kemudian diambil lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini pinjaman modal sudah telat ya. Untuk yang pertama ya, pinjaman modal ini sudah telat. Jumlah pembayaran 2.400.000 ya. Tanggal pembayaran 2023 bulan 11 tanggal 30. Artinya sudah lewat 3 hari ya. Dan yang kedua, cas ya. Pinjol ilegal cas STR ya, sudah telat juga. Jumlah pembayaran 2.400.000, tanggal pembayaran 23 bulan 11 tanggal 30 ya. Jadi sama, ini sudah lewat ya. Jadi untuk aplikasi pinjol ilegal ini kebanyakan untuk saat ini ya, untuk tahun ini pinjaman online yang ada di dalam aplikasi. Jadi aplikasi beranak seperti itu. Banyak teman-teman yang masih belum paham, kemudian isi data, kemudian klik, tiba-tiba ada yang cair 2 aplikasi, bahkan sampai 4 aplikasi. Itu pinjol ilegal, artinya menyebab kalian seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang cara agar data kalian tidak disebar luaskan ke sosial media, ke Facebook, ataupun dibikinin grup teman-teman ya. Nah, ini sudah lewat 3 hari. Kebanyakan teman-teman masih belum telat pun, yang nggak paham atau nggak tahu cara menghadapinya, biasanya sudah disebar ke beberapa kontak ya, seperti itu. Ya, ini masih aman teman-teman ya, artinya aman, tidak sampai disebar ke seluruh kontak ataupun ke sosial media. Ataupun dibikinin grup tidak sampai. Cuman ini pertama telat 1 hari, ini disebar ke, ya datanya ya, disebar ke kontak darurat. Kalau kontak darurat sudah biasa teman-teman ya, tapi tidak ke seluruh kontak ataupun ke sosial media. Ya, cara menghadapinya seperti apa? Ya, yang pertama-tama buat teman-teman harus kuat mental. Itu yang pertama kalau kalian punya pinjol ilegal ya. Jadi kalian harus, mental kalian harus kuat ya. Karena apa? Karena kalian akan diteror oleh pihak pinjol tersebut dengan cara-cara ya, gertak-gertak kalian lah, dengan
foto diedit, foto selfie ataupun ya foto kalian selfie ya di aplikasi itu biasanya diedit. Kemudian kalau Anda nggak bayar hari ini, data Anda kami perluas ya, atau tagihan Anda saya perluas ke seluruh kontak kayak gitu kan biasanya. Kalian nggak usah panik. Iya Pak, kalian cukup balas ya. Tips dari saya, kalian balas iya Pak masih belum ada dana, gitu aja sih. Cara balasnya iya Pak masih belum ada dana. Kemudian pastinya dibalas lagi oleh pihak pinjolnya ya. Iya Pak kami masih usaha ya. Kemudian nanti dibalas lagi, kalian balas lagi. Iya Pak ini masih cari dana talangan, sudah cukup gitu aja. Besok lagi ada kalian balas seperti itu. Kalian nggak usah panik ya. Karena kalau kalian diam, pinjol ilegal itu tahu kalau kalian takut. Wah orang ini takut diteror kayak gini, sudah dia diam, sudah nggak respon. Ya, apalagi memblokir nomor ya, yang menagih ke kalian itu kalian blokir, itu ketahuan kalau kalian takut dan panik. Akhirnya dari pihak pinjol menyebar data ya, bahkan ke sosial media. Agar apa? Agar kalian semakin panik, agar kalian segera mencari dana talangan untuk pelunasan, karena kalian ketahuan kalau sudah panik ya. Kalau saya pribadi, karena pengalaman saya pribadi, kalian bisa cek di video-video saya. Ya banyak yang gagal bayar ya di video saya itu, tapi aman. Amannya apa? Yang pertama aman tidak sampai disebar ke sosial media. Itu yang pertama. Dan yang kedua tidak sampai dibikinin grup. Dan yang ketiga tidak seluruh kontak saya itu disebarluaskan, enggak. Ya kalaupun ada mungkin 1, 2, 3 orang lah ya. Bukan keseluruhan kontak loh teman-teman. Kebanyakan teman-teman yang disebar itu ke seluruh kontak. Bahkan hampir separuh, misalkan 200 bisa sampai 100 orang kayak gitu ya. Karena kok bisa bang pinjol ilegal seperti itu? Bisa karena pertama kalian daftar di pinjol ilegal itu data kalian atau kontak kalian sudah di mereka, sudah disimpan. Kalau kalian nggak bayar itu buat pengancaman. Makanya pinjol ilegal mencari orang-orang yang panik dan takut ya. Masa sih bang seperti itu? Kalian bisa cek di video-video saya kalau saya sering telepon DC pinjol ilegal ya. Bahkan dia marah saya marahin gitu loh. Sebenarnya kalau saya gagal bayar di pinjol ilegal itu cepet teman-teman, nggak sampai 1-2 minggu, nggak sampai, mungkin 5 hari sudah diam. Karena saya meskipun diteror kayak apapun nggak pernah takut, nggak pernah panik. Bahkan saya dianggap pemain oleh pihak penagih itu. Kalian bisa cek di video-video saya ya tentang pinjol ilegal. Bahkan sering saya mengadu domba sesama DC kayak gitu ya. Saya bikin konten gitu loh. Dia kapok loh ya, nagih ke saya kapok karena saya nggak pernah takut, nggak pernah panik. Bahkan saya kalau nggak ada WA ya, ya ada yang biasanya WA sampai 5 kan kayak gitu, saya yang WA, gimana Pak nggak nagih lagi seperti itu. Jadi kalian intinya kalian harus berani, jangan kalian takut. Semakin kalian takut semakin jadi dari pihak pinjol ilegal menakut-nakuti kalian seperti itu. Jadi intinya kalian harus berani, gak usah takut, gak usah ganti nomor, gak usah ngapain ganti nomor. Bahkan kalau kalian ganti nomor semakin parah, kontak-kontak kalian akan ditelepon terus menerus. Bahkan diadu domba, nomor Anda ini buat jaminan hutang si ini. Nah apa yang akan terjadi? Bahkan kontak kalian akan marah ke kalian ya. Padahal kalian gak nyantumin. Nah itulah pinjol ilegal ya. Semakin kalian takut semakin jadi dari pihak pinjol menakut-nakuti kalian. Semakin kalian berani, nah dari pihak pinjol diem karena wah orang ini nggak pernah panik, nggak pernah takut meskipun diteror kayak gini-gini. Wajar teman-teman kalau kalian nggak bayar ada sebar data 1, 2 atau 3 orang, itu wajar sih. Kalau kalian pengen aman 100% ya kalian bayar. Bahkan banyak teman-teman yang bayar lunas pun disebar data, nah apalagi nggak bayar. Jadi kalau saran saya atau tips saya seperti itu, hadapi ya, nggak usah takut ya. Kalaupun ada mungkin 1, 2, 3 orang, tidak ke seluruh kontak ataupun ke sosial media kalian, ataupun tidak sampai dibikinin grup, foto kalian tidak sampai diedit atau ya kayak gitulah seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau dari saya ya kalian semangat aja ya. Ya semangat, gak usah panik, gak usah takut. Memang cara penagihan pinjol memang mengerikan buat teman-teman yang baru gagal bayar. Makanya
kalian harus kuat mental ya. Mental kalian harus kuat, gak usah terlalu panik ya. Kalau kalian nggak percaya bisa cek di video-video saya. Bahkan saya sering telepon-telepon DC pinjol ilegal. Bahkan pinjol legal pun saya telepon, saya marah-marahin kalau dia nakut-nakuti ataupun neror. Ya, ada bukti-bukti atau video-video saya ya di video yang lain lah ya. Kalian cek, oh bener nggak abang ini selalu telepon DC? Iya, kalau DC itu neror saya telepon meskipun yang legal gitu teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi pinjaman online cara penagihannya seperti itu. Cara menghadapinya kalian nggak usah takut, nggak usah panik. Ada WA balas ya. Kalau kalian ganti nomor silahkan, nggak apa-apa. Kalau kalian blokir silahkan. Cuman di sini saya berbagi ya sesuai pengalaman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.